Hati-hati, hati-hati, pelan-pelan, pelan-pelan. Baik, Pak Ustadz. Ustadz, tanahnya panas dan keluar asap, Ustadz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jamu. Jamunya, Mas. Nah, Ster. Jamu. Jamunya, Mas. Boleh, Neng. Ada nggak jamu kuat? Tapi ini kan masih siang, Mas. Ini deh buat kita berdua, buat persiapan nanti malam. Oh, gitu. Siap. Ini baru ya di sini? Kok baru kelihatan sih? Kenalin. Nama saya Farida. Oh, Farida. Saya dari kampung sebelah. Saya baru di sini. Sebentar ya, tolong bantu dong. Farida, Bu, ya kamu ngapain jual di sini? Harusnya kamu itu jual di kampung sebelah. Loh, kalau jualan kan bisa di mana aja. Lagian bapak-bapak ini kan suka jamu aku. Betul nggak bapak-bapak? Iya, Mbak. Kita suka banget sama jamunya Mbak Farida. Mantep. Ini nih, perempuan ganjeng kayak kamu. Udah genit, pakaiannya seksi. Hah? Ini kemana-mana. Bikin merusak aja penjual jamu gendong. Kayak kamu ini. Ih, ngapain sih kamu? Ya, kamu ngapain ini? Ngapain jualan di sini? Kamu juga. Ayo. Bukan di sini. Kamu sana, kamu sebelah Farida. Cukup, astagfirullahaladzim. Cukup, ibu-ibu. Ya Allah, ini nggak malu apa? Berantem di sini jadi tontonan para warga. Bapak-bapak juga. Bukannya misahin malah adu domba. Ya Allah, udah lebih baik jualannya misah deh. Ibu minta sirih juga ya. Oh iya, siap. Tumben-tumbenan lu yang dagang di mari. Biasanya Sulastri. Ya, jualan mah di mana aja sih, Bu. Suka-suka saya dong. Silakan. Mas Dani, mau jamu buatan aku nggak? Mas Dani. Aduh, pakai ditawarin lagi. Iya nih, jamunya spesial untuk Mas Dani biar tambah hot. Ya? Boleh deh, Mbak. Iya dong. Satu deh. Farida. Lu kalau dagang di mari jangan pakai genit-genit. Lagian itu ya. Bapercin. Apaan tuh? Barisan pengharap cinta Aini. Lu tuh kalau punya pendirian yang keket gitu nape? Ini baru digodain yang begini aja juga. Lu ya, tungguin aja lu. Belum pernah ngerasain bacotnya emak-emak warkamsi kan lu? Bisa diulek lu ntar kalau lu genit-genit gitu. Saya kan nggak genit, Bu. Saya tuh cuman ramah sama pelanggan. Wong saya tuh aslinya itu pemalu. Mas Dani, silahkan. Iya, makasih, Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa sih? Tak lu tuh. Lu kata dia sodako. Bener-bener lu, Dan. Tumben kamu telat, Mbak. Iya, Bu. Tadi habis berantem sama tukang jamu lain, Bu. Habisnya dia itu ngambil pelanggan saya, Bu. Pakai debat-debat pesona lagi, Bu. Ganjen gitu sama bapak-bapak, Bu. Genit banget, Bu. Godain bapak-bapak. Serem juga ya. Iya, Bu. Makanya kesan penjual jamu gendong itu jadi jelek ya karena ada oknum modelan kayak gitu, Bu. Kamu jangan khawatir. Rezeki kan nggak mungkin tertukar.
Saya, gimana? Udah diminum jamunya? Ini lagi Mas. Selamat pagi Pak Mirza. Malah sore. Kok bisa sih Lastri dapat pelanggan orang kaya? Mana si bapaknya juga ganteng banget lagi. Pokoknya kamu jaga kesehatan kamu, ya. Iya Mas. Ya udah, aku pamit dulu ya. Hati-hati ya Mas. Iya, sayang. Mbak. Tapi istrinya kok pucat banget? Apalagi sakit ya? Besok aku harus kesini lebih dulu. Biar aku rebut pelanggan kayak ini. Jualan itu sebaiknya adil dan jujur, supaya bisa memperoleh rezeki yang halal. Mas ganteng, galak banget sih. Kamu mau nggak beli jamu aku biar tambah krem? Mau kemana? Jamu aku manjur loh, Mas. Lain kali beli jamu aku ya, Mas ganteng ya. Kalau jam segini ojol susah-susah banget sih didapetin. Biasanya selalu ada Jidan yang ngebantuin kayak gini. Ini butuh tumpangan? Hah? Kok bisa sih kebetulan gini? Jidan langsung muncul setelah aku ngomong. Ini Iya. Aku kebetulan lagi nunggu ojol tapi belum dapat sampai sekarang. ya udah, ayo aku antar pulang. Tapi kita makan dulu yuk. Aku lapar banget. Lagi pula aku juga dapat gaji pertama. Ayo. Oke. Silakan, Mbak. Wah, terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ini bener-bener enak banget. Ini seblak kesukaan aku. Kalau misalkan habis pulang kerja, aku selalu order seblak di sini. Cobain deh. Kepedesan ya? Minum. Kamu minum dulu. Ya Allah. Pelan. Pedas banget ya seblaknya. Aku nggak tahu kalau kamu nggak suka pedas. Ya udah kita ganti aja ya. Kok bisa ya manusia suka makanan pedas kayak gini? Ada-ada aja di pertanyaan kamu. Kan kamu juga manusia. Emang kamu bukan manusia? Udah. Mendingan ini nggak usah dimakan. Kamu ganti yang baru ya. Nggak apa-apa. Aku bisa makan ini kok. Tapi ini pedas banget loh. Jangan dibuang, sayang, mubazir. Nggak apa-apa, aku bisa kok. Bu, ini setoran aku hari ini ya, Bu. Aku ngerti kok, Las. Selagi kita niatnya jualan untuk cari nafkah, terus bantu orang lain biar sehat, rezeki wis ana sing ngatur. Bu, bukannya aku nggak sportif. Tapi buaya, Bu,
Kalau dia itu jualannya wajar-wajar aja, aku nggak masalah, Bu. Lah ini jualannya bikin malu kita. Makanya aku bete pas dia itu jualan di kampung ini, Bu. Ini Bu, setorannya. Katanya kamu berantem lagi sama Lastri rebutan pelanggan ya? Bu, di kampung ini juga kan ada langganan aku. Bukan salah aku dong kalau pelanggan dia semua berpindah ke aku. Ya, mungkin karena dia tuh kurang ramah, terus kurang cantik. Jadi pelanggan tuh bosan gitu, Bu. Nggak enak dipandang. Idih, kenapa bawa penampilan? Aku ini jualan jamu gendong asli. Gak kayak kamu, jualan rayu-rayu gini-gini segala lagi. Udah. Nggak masalah kalau Farida jualan di kampung ini. Kamu kan bisa jualan di kampung sebelah, gitu biar adil. Kok jadi aku sih, Bu? Wes, pokoknya itu sudah jadi keputusan Ibu. Minum jamu si Farida tuh betul-betul luar biasa. Badan awak jadi strong. Apalagi kalau minum sambil melihat body si Farida tuh ondeh, Mak. Seperti kelok sambilan berliku-liku. Iya, gue juga dah, sama. Jadi semangat. Iya, saya juga. Ini. Itu teh, udah Joni? Iya, betul-betul paket komplit si Farida tuh. Ulu Yen. Eta aki-aki teh keur ngomongkeun wanita lain atuh. Kamu teh kumaha? Hayu atuh sampeurkeun. Lah kon, masa Yen, kamu kalah sama udah Joni? Sudahlah, jamunya enak. Orangnya pun rancak bana. Kalau dibanding sama Ayang Yayen mah, jauh ketinggalan 7 kilo. Yen, ibut mah terimanya. Kamu teh dibanding-bandingkeun jeung awewe lain. Hayu atuh, hayu. Begebeskan ane. 4 tanjakan sih Yang bener lu, ngomong. Betul. Kalau ada orangnya kamu berani tidak? Siapa pula takut sama Ayang Yayen tuh? Yakin, berani. Yakin, suwer, kakuer. Coba lihat siapa tuh di belakang. Udah. Jadi Farida itu bodinya 7 tanjakan 4 belokan. Tadi cuma bercanda sama kawan-kawan. Ya iyalah dia belum pernah turun body. Lihat nih Yayen, 3 kali turun body. Udah masih ngejar-ngejar aja. Iya, maaf ya. Ati telinga AA nih, telinga udah. Lepasin. Aneh, Yen, tunggu dulu. Ada sesuatu untuk Yen. Udah siapkan dari tadi ya. Apa tuh ya? Cincin berlian udah siapkan. Yen, kamu teh ulah tergoda. Itu teh paling juga pasti. Udah gitu teh. Si udah teh kan buaya darat atuh. Udah buang aja ke comberan, ngapain laki kos gitu. Asli nih, Yen. Di pasar Cikini udah beli tadi. Loh, masa Yen, kamu masa tergiur sama berlian segede kacang ini toh? Janganlah di kompor itu bantulah sudah nih. Itu sudi atau babaturan urang ka maneh. Coba lagi. Pas sekali ukurannya nih. Pas sekali ukurannya. Berarti berjodoh kita tuh. Ya udah deh. Karena cincinnya udah ada di jari Yayen nih. Jadinya satu. Bagaimana itu? Dah, gimana itu? Sudah itu cincin. Mas, kok udah pulang aja sih? Kok nggak kedengeran suara mobilnya? Sengaja. Iya. Biar surprise karena aku kangen sama kamu. Iya, Mas, aku juga kangen sama kamu. Maaf ya, Mas, tadi aku nggak nyambut kamu loh. Nggak apa-apa sayang. Yang penting kan sekarang udah ketemu.
Bentar ya Mas ya. Ini terus caranya. Kok rasanya gue jadi kayak nggak punya istri? Suka banget ya minum jamu ya? Jamu kamu itu bener-bener bikin seger tahu Farida. Ya, bikin kuat juga ya. Iya. Mbak Farida? Pak? Ini Loh Mas, mau kemana Mas? Mbak. Bapak itu udah punya istri loh. Gara-gara kamu ya pelangganku jadi pergi. Astagfirullahaladzim. Lagian orang lagi jualan juga ganggu aja. Jadi Mbak Farida sengaja ngerangkul Bapak itu. Harusnya jangan seperti itu Mbak. Nyari rezeki nggak harus seperti itu kok. Yang ada rezeki nanti nggak berkah Mbak. Bawel banget sih kamu ya. Kalau pelangganku pergi, emang kamu mau ganti rugi? Hah? Astagfirullahaladzim. Iya masih, lepasin. Nggak apa-apa. Allah Bu Nurul, seger banget nih calon mertua. Ini ya kemana Bu Nurul? Cie, pagi-pagi udah ada yang kangen aja sama Aini. Alhamdulillah tadi Aini pagi-pagi udah berangkat. Katanya mau tenangan kontrak. Doain ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Amin ya rabbal alamin. Bu Nurul, Ibu teh ikut senang dengernya. Iya Bu Nurul, pastinya Dani selalu doain Aini yang terbaik dimanapun dan kapanpun. Dan Aini tuh udah sukses sekarang. Jadi lu tuh kudu glow up. Lengah dikit, Aini disamber sama orang. Walah Bu Nurul, kalau bukan Jidan calonnya, cari yang lebih oke dong. Masa Dani sih? Enak aja, nggak ada. Lagian ya, kalau mau bantu Dani glow up, utang-utang trio julid ini bayar dulu. Ulu-ulu, Aa Dani, kalau mau dibantu glow up, boleh dong kita utang dehnya. Nah, itu dia. Kok ngutang lagi? Ih, katanya teh mau diganti glow up. Itu bukan glow up namanya, itu mah glow down. menarik sih ya ini. Tapi saya coba pelajari dulu, sekaligus saya bicarakan dengan istri saya ya. Karena memang kebetulan lagi cari investasi buat ini sih, buat jangka panjang lah, lagi cari rumah sebelum ada anak-anak. Amin Pak, saya doain secepatnya ya. Jadi Bapak bisa simpen aja dulu katalog saya. Kalau misalkan Bapak ada yang suka, bisa langsung kabarin Aini Pak. Pasti. Makasih ya ini. Permisi, jamunya Mas? Iya, saya mau. Mbak Farida. Waduh, jalan jamunya jauh banget sampai ke sini, Mbak. Namanya juga cari uang, Aini. Kamu juga cari klien ke banyak tempat. Kamu mau beli jamu nggak? Enggak, Mbak. Terima kasih. Pak, kalau gitu saya permisi dulu ya, soalnya saya harus ketemu sama klien juga. Iya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Saya makasih dia repot-repot datang nih. Mari, Pak. Ya, ya, mari, Mbak. Mau kan jamunya? Mau dong. Ada jamu apa yang cocok buat saya? Ada jamu yang bisa bikin tambah. Saya mau ya. Oke. Sini, saya bantu. Ya, sebentar. Ya. Ya. Lastri? Sini, saya mau pesen jamu. Alhamdulillah. Wah, Bu Nurul.
lagi minum jamu toh. Butut sini ikutan minum jamu sama saya. Lah mau toh Bu Nurul, ditawarin. Gratis ya? Iya gratis, saya yang bayar. Ayo. Kok tumben? Jam segini masih banyak. Biasanya tinggal setengah, Las. Iya Bu, karena belum ada yang beli jamu saya Bu. Bu Nurul, lapaknya Sulastri itu diambil sama Farida. Aneh bener itu orang. Lagian tadi pagi aku lihat juga dia jalannya cepet. Gak tahu mau kemana toh Bu. Iya Bu. Farida itu makin dilarang makin ngelunjak. Lastri, kamu yang sabar. Insya Allah, rezeki kan udah diatur sama Allah. Pasti ada rezekinya masing-masing. Sabar ya. Ya Bu, amin. Gimana Mas rasa jamunya? Oke kok, enak. Kayak langganan yang biasa saya beli. Sebenarnya istri saya udah punya langganan jamu sendiri sih. Tapi aku bisa kasih pelayanan ekstra loh Mas. Sekali lihat, aku tahu kok istrinya itu sakit-sakitan. Dan dia jadi langganannya Sulastri. Jadi ini kesempatan aku buat godain dia. Apalagi dia orang kaya. Aku bisa sekalian balas dendam ke Sulastri. Yaudah, kalau enggak gini aja. Kalau misalkan kamu bisa racikin jamu herbal buat istri saya akan pindah langganan ke kamu. Bisa? Bisa dong Mas. Mas tinggal kasih tahu aja sakitnya apa, nanti saya buatin racikan herbalnya. Tapi aku nggak enak Mas. Istrinya Mas kan udah punya langganan. Alah, nggak enak kenapa sih? Sama-sama juga kok, jamu-jamu juga. Nggak akan ada masalah, tenang aja. Makasih ya Mas ya. Aku bisa kok jadi langganannya Mas. Apa aja bisa. Kalau gitu besok aku kesini lagi ya Mas ya. Iya, saya tunggu ya. Sini, biar saya bantu. Sini. Aduh, berat juga ya. Kamu kuat ya bawa ini. Nah. Nih. Ya, udah kamu pegang ya. Dah. Oh ini, ketinggalan lagi. Iya. Makasih. Ya, hati ya. Pak Mirza. Pagi, Pak. Bapak masih di rumah? Mau jamu sekalian, Pak? Maaf Mbak Lasri. Mulai hari ini saya berhenti berlangganan jamu sama kamu karena saya udah ada langganan yang baru. Kenapa ya, Pak? Ya habis gimana? Udah langganan lama sama kamu, tapi tetap aja kondisi istri saya nggak ada perubahan. Tapi kan, Pak... Ya tapi gimana emang itu kenyataannya? Bu, maaf ya Mbak. Ini pasti gara-gara Farida yang udah ambil pelangganku. Ya sudah, kalau begitu saya permisi. Monggo. Iya Mbak. Mas, sebenarnya saya tuh nggak tega loh Mas. Mbak Sulastri itu kan langganan lama saya Mas. Sayang, aku itu cuma mau yang terbaik buat kamu. Biar kamu cepat sembuh. Percaya deh sama aku.
Kamu nih ya bener-bener keterlaluan. Kamu sudah habis semua pelangganku, termasuk Pak Mirza. Wong, dia sendiri juga yang milih aku buat jadi langganan buat istrinya. Jangan asal ngomong ya kamu. Alah, aku udah gak percaya lagi sama omongan kamu. Sembarangan ya kamu. Kamu nih. Ya Allah, kenapa kalian jadi berantem seperti ini? Bu, kalau Farida kayak gini terus, jualan aku ini gak laku-laku, Bu. Kamu tuh cuma iri ya. Kalau nggak kuat saingan ya udah berhenti. Jaga omongan kamu ya. Cukup. Apaan sih? Kalian ini seharusnya saling bantu, bukan saling serang. Kalian sama-sama menjual jamu. Coba pikirkan caranya gimana supaya bisa bekerja sama dengan baik. Kenapa kalian ini berdua sering banget berantem? Kalau kayak gini terus, bukan kalian yang rugi, tapi saya juga rugi. Untuk Mas Mirza, mau buat jamunya, mau di sini atau di tempat yang lain? Gimana kalau kita buat jamunya di kamar tamu aja? Pasti lebih enak. Boleh. Apa sih yang enggak buat Mas Mirza? Gimana Mas? Mau bikin jamu sekarang? Bikin jamu nanti aja. Sekarang kamu bikin aku happy. Ya. Mas? Aduh. Mas? Mas Mirza. Mas. Mas Mirza. Mas? Mas ngapain di sini? Tadi aku kan mau tidur, terus lihat kamu kayaknya di kamar tidurnya nyenyak banget. Aku takut ganggu kamu, jadinya aku tidur di sini. Iya, tapi nggak di kamar tamu kayak gini, Mas. Oh ya, kamu tumben udah bangun, biasanya masih tidur, ada apa? Tadi handphone kamu bunyi. Ada telepon dari kantor nih. Oh. Kasih ya. Iya.
Cara bangun lagi si Oci. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Mas ganteng ketemu lagi. Jangan-jangan kita jodoh. Kamu mau minum jamu nggak? Biar kuat. Enggak, makasih ya. Ayo, cobain dulu lah jamunya. Ya, biar tambah sehat. Mbak Farida, kalau Jidan nggak mau jangan dipaksa. Astagfirullah, penglihatan ini datang lagi. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin? Siapa yang maksa? Kok jadi bengong? Jangan-jangan kamu cemburu ya? Enggak, bukan cemburu Mbak. Tapi aku kasihan aja sama Jidan. Dia nggak ngerasa nyaman dipegang sama kamu. Emang Mas Jidannya nggak nyaman ya sama aku? Ikut aku Jidan. Maaf kalau aku tarik. Kamu kalau nggak nyaman, kamu bisa ngomong, jangan diem aja. Atau jangan-jangan kamu seneng ya digoda sama Mbak Farida? Enggak kok ini. Ya ampun, masih kamu ini. Nanti kalau ada orang lihat gimana? Nggak peduli. Sayang, aku tuh nggak bisa berhenti mikirin kamu. Nih terus kamu pikir aku bisa tidur gitu? Kalau kepikiran kamu terus, ya enggak lah. Ya udah, mendingan kamu malam ini ikut aku ya. Kebetulan Mbak Sumi lagi pulang kampung. Aku akan buat kamu happy deh malam ini. Ayo. Mbak, Mbak ini mau ke pengajian juga? Ya. Bareng aja ya sama ini? Alhamdulillah, akhirnya ada barengannya juga. Farida. Ya. Kamu nggak berangkat pengajian? Oh, nanti deh aku nyusul ya. Aku habis beli makanan tadi. Iya. Baik. Ini, ayo sekarang. Bu, yuk. Bu. Tadi aku lihat Farida ngumpetin laki-laki deh, Bu. Di kontrakannya, Bu. Ih, kamu lama banget sih masuknya. Ya, maaf. Mas, tapi kalau kita berduaan di sini, istri Mas gimana? Marah nggak ya? Kenapa mesti dia yang marah? Harusnya marah aku dong. Gara-gara dia sakit-sakitan terus, kebutuhan aku jadi nggak terpenuhi. Makanya deh, aku deketin kamu. Yang selalu bisa bikin aku seneng. Iya laki-laki. Aduh, Ibu juga udah lama curiga. Ada apa ini? Ngumpul-ngumpul. Iya, Bu. Nah ini si Farida ngumpetin laki-laki dalam rumahnya. Wow, udah nggak bener nih. Harus kita cari kebenarannya. Tunggu, bapak-bapak, ibu-ibu sabar.
kita jangan cepet-cepet ngambil kesimpulan. Bener loh bapak-bapak ibu-ibu, kan kita belum tahu di dalam ini beneran ada laki-laki atau enggak. Mbak Astrid kayaknya salah paham deh mbak, atau salah melihat. Ini ya ini, kamu ini terlalu lugu ya. Masa kamu nggak curiga sih gerak-geriknya Farida? Mencurigakan gitu? Alah Bu Nurul, kalau kita mau berniat baik, mending kita lihat aja dulu ke dalam kebenarannya seperti apa. Daripada nanti kita teh pengajian tapi ada yang ngesum, yang ada nanti kampung kita teh kena musibah, kena sial. Betul itu. Udah kita gerbek aja ibu-ibu. Ya udah ya, ayo, ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita jangan terpancing emosi. Boleh kita tanyakan baik-baik, tapi nggak pakai marah-marah ya. Ayo. Gimana dong? Aduh, di mana ya sembunyi? Di mana nih? Aslinya, kamu di lemari aja deh. Lebih aman. Keluar atuh mana saya mana? Ya, duluan. Di sini. Muat. Gimana dong? Tenang bapak-bapak ibu-ibu. Jangan ada yang main hakim sendiri. Kita datang ke sini pengen tahu ada apa di dalam kontrakannya Mbak Farida. Ngapain masuk ke sini nggak sopan? Farida, kamu sudah melakukan tindakan asusila. Mana laki-laki itu? Di sini nggak ada laki-laki. Kamu cek aja sana. Ayo kita cek. Ayo kita dulu ada. Coba di lemari. Ayo, kita udah bikin malu kampung sini. Ya, ayo. Ayo. Apa sih rame-rame musuhnya? Pak Mirza, kok tega sih? Bu Acika lagi sakit, Pak. Bisa-bisanya berdua-duaan gini. Hayo ngaku kalian teh kenaon berduanya. Anu hiji make daster, nu hiji kameja teh acak-acakan. Pasti kalian teh lagi berbuat sesuatu teh nya. Terus urusannya sama kalian apa? Pada nggak ada kerjaan apa kalian, ah? Udah kita ajar aja. Cukup. Ibu-ibu, tenang semuanya. Tolong, jangan setiap masalah itu harus main hakim sendiri. Sebaiknya kita sekarang bawa Pak Mirza ke rumahnya, kita pertemukan dengan istrinya dan kita panggil Pak RT. Ya. Ayo kita bawa. Ayo ikut. Ayo. Kalian ini udah bikin malu kampung ini. Daripada terus-terusan bikin dosa, mending dinikahin aja Pak RT. Ya benar Pak RT. Bikin malu dia di kampung sini Pak RT. Itu belum tentu menjadi solusi yang baik. Pernikahan bukan untuk nutupin aib, tapi apa mereka siap untuk hidup bersama setelah semua kejadian ini? Mungkin ini salahku. Aku yang udah sakit-sakitan ini. Mas Mirza pasti mencari pelarian untuk kebutuhan batinnya. Karena aku udah gak bisa lagi melayani suamiku sendiri. Saya nggak setuju. Oke, saya akuin. Saya salah, saya hilap. Tapi itu semata-mata bukan salahnya saya sendiri. Karena saya sudah terkena bujuk rayunya Farid. Ngajar, minta digebukin ini orang. Iya ini. Ngeles aja dia Pak RT. Tega kamu, Mas. Padahal kita lakukan itu atas dasar suka sama suka. Maaf Pak Mirza, bagaimanapun juga Pak Mirza sudah menodai aturan dan kesusilaan di lingkungan ini. Jadi sebaiknya... Pak RT, jika memang begitu keadaannya, saya setuju kalian menikah. Bagaimanapun juga kalian gak mungkin terus-menerus membuat dosa. Benar itu Pak RT. Benar Pak RT, benar. Akhirnya aku bisa nikah sama Mirza. Ini yang aku tunggu-tunggu.
Kamu yakin dengan keputusan kamu? Kamu jahat, Mas. Apa sih, Mas, yang ada di pikiran kamu? Perempuan mana yang mau diduain, Mas? Kamu ketahuan selingkuh di saat aku lagi sakit. Terus kamu digerbek sama warga. Sakit. Oci, tapi kamu kan nggak harus penuhi tuntutan warga, Oci. Kamu pikir aku punya pilihan? Kalau ada, kasih tahu aku, Mas. Kasih tahu pilihannya apa. Atau kamu mau dilaporin warga ke pihak yang berwajib dengan tuduhan asusila, Mas? Mau ya, Mas? Oci, dengerin. Udah. Keluar, Mas. Keluar! Keluar dari rumah ini, Mas. Keluar! Aku bingung banget deh, Zidan. Kok Mbak Oci mau ya membiarkan suaminya nikah lagi sama Mbak Farida? Secara Mbak Farida itu kan kalau jualan jamu, ya kita tahu suka nggak benar, suka godain suami orang. Bahkan dia juga pernah godain kamu kan? Hidup itu pilihan, Aini. Mungkin Mbak Oci punya keputusan sendiri terhadap pilihannya. Dengan berbagai pertimbangan pastinya. Jadi aku rasa kita cuma bisa mendoakan dan kita nggak bisa intervensi terlalu jauh. Iya sih. Tapi aku jadi kasihan sama Mbak Oci. Akhirnya aku menikah sama Mas Mirza. Dan aku sudah nggak layak tinggal di rumah yang kumuh ini. Aku akan pindah ke rumah Mas Mirza yang mewah. Senang banget. Ya eleh, gua kata juga apa? Dia ini bukan pedagang jamu. Loh, pedagang apa tuh, Yan? Pedagang eceran. Yang bercecer di mana-mana. Itu tah. Tah, yang kayak gini nih, yang merusak citra penjual jamu, ini teh harus dibasmi, kan? Heh, kalian ngomong apa ya? Ngomong yang sebenarnya. Dia mau gas, sikat. Apaan nih, pada ngapain? Udah lepas. Lepas. Udah bubar. Astagfirullahaladzim. Kalian tuh beraninya keroyokan. Anak-anak gadis bukannya bantuin ibu pada masak, malah berantem di sini. Gak tau malu banget. Ini yang cari gara-gara nih. Iya, ada di meja. Sosokan jadi pahlawan, tah. Daharannya, ha. Pahlawan. Ya, guys. Astagfirullahaladzim. Aduh. Makasih ya Mas Daniel. Iya Mbak, sama-sama. Cuman tolong Mbak, ini bukan muhrim. Maaf ya Mbak, nanti jadi bahaya kalau diliatin orang. Ci, aku sengaja ajak Farida tinggal di sini supaya dia bisa bantu jaga kamu. Kamu nggak apa-apa kan? Aku masuk kamar dulu ya.
Mbak, udah dong, jangan sedih terus kayak gitu. Aku kan jadi gak enak. Lagi pula Mas Mirja dan Mbak Oci sendiri yang membuat aku terpaksa ada di posisi ini. Mas, aku merasa Mbak Oci nggak nyaman tinggal sama aku. Kamu beliin aku rumah ya? Soalnya aku nggak enak sama Mbak Oci. Ya, wajar aja sih kalau Oci merasa nggak nyaman. Masalah rumah, nanti ya. Nanti aku pasti beliin kamu, tapi nggak sekarang. Karena aku masih mikirin cash flow-nya juga. Iya, aku ngerti. Aku kan baru jadi istri kamu. Nah, gitu dong. Yang penting kan sekarang kita udah menikah. Jadi aku pasti mikirin kamu juga. Kalau Oci, dia kan sudah nemenin aku lama. Udah ya, masa kita baru menikah, kamu udah cemberut kayak gini. Senyum dong. Aku harus ngalah dulu. Tapi nanti aku harus singkirkan Oci dan jadi ratu di rumah ini. Mbak, ini ramuan herbalnya. Buruan diminum ya, mumpung masih hangat. Makasih, nanti aja. Ya, Mbak ini sebenarnya mau sembuh apa enggak sih? Buruan diminum. Dengan obat ini, penyakit tekanan darah rendah Oci pasti akan makin parah. Siapa sih pagi-pagi sudah bertamu? Assalamualaikum. Mbak Farida, Bu Oci-nya ada? Tuh, ada lagi minum obat herbal. Assalamualaikum Bu Oci. Waalaikumsalam Aini. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau gitu. Oh ya, Aini datang ke sini itu mau ngasih titipan brosur dari Pak Mirza. Katanya mau dibeliin rumah atas nama Bu Oci. Alhamdulillah. Bu, Ibu beneran baik-baik aja? Saya baik-baik aja. Aku kesini sebenarnya khawatir dengan penglihatan yang ku dapat dari Farida. Tapi semoga Mbak Oci beneran baik-baik aja. Loh, kamu kenapa sayang? Kamu kok cemberut kayak gitu? Ya iyalah, Mas kan cuma perhatiin Mbak Oci aja. Bahkan mau beliin rumah lagi buat Mbak Oci. Kalau sama aku, Mas bilangnya udah gak punya uang. Aku juga mau, Mas. Sampai kapan sih kita hidup bertiga terus kayak gini? Sayang, rumahnya Oci itu udah kita beli dari jauh sebelum kita menikah.
Udah pokoknya kamu sabar ya. Aku pasti beliin kamu kok. Aku janji. Ya udah, kamu tidur aja sama Mbak Oci kesayangan kamu itu. Untuk saat ini mungkin aku nggak bisa beliin kamu rumah. Tapi aku punya sesuatu buat kamu. Apa itu? Dadah. Ya, bagus banget. Terima kasih, sayang. Bu Sumi, ini setoran aku hari ini ya. Iya, matur nuwun ya. Sami-sami, Bu. Mbak Sumi, ini uang untuk ganti rugi pintu yang kemarin dirusak. Dan ini sengaja aku lebihin ya buat Mbak Sumi. Matur nuwun ya. Ngapain kamu lihat kayak gitu? Iri ya sama aku ya? Maaf ya, aku sekarang udah nggak jualan jamu lagi. Karena sekarang aku udah nikah sama pria kaya raya. Kamu ini ya, bener-bener perempuan gak tahu malu. Udah tega ngerusak rumah tangganya Bu Oci. Sekarang malah kayak begini. OKB banget kamu ya. Aku nggak terima ya kamu ngomong kayak gitu. Ini urusan aku sama Mas Mirza. Nggak ada hubungannya sama si Oci yang penyakitan kayak itu. Alah, alasan aja kamu nih. Apaan sih kamu? Ya kamu ya. Wes yo, aja ribut-ribut yo, aja ribut-ribut. Wes, mulai wae. Awas ya. Emang dasar aja OKB kamu ya. Makanya aku nggak berani sama kamu. Lihat aja nanti. Oh, dasar kamu ya. Sombong. Wes, sing sabar yo, sing sabar. Bu, tadi aku di kantor kedatangan Pak Mirda. Dia mau beli rumah untuk Mbak Farida. Menurut Ibu gimana ya? Menurut Ibu, Pak Mirza nggak salah sayang. Biar bagaimanapun, Mbak Farida itu kan sudah menjadi istri sahnya Pak Mirza, walaupun istri kedua. Tapi tetap di mata agama itu sah, Nak. Iya sih, Bu. Cuman kan mereka baru aja menikah. Ini nggak kebayang sih gimana perasaannya Mbak Oci kalau sampai tahu. Ibu yakin, kita sama Mbak Oci kan lama sayang. Mbak Oci itu orang yang baik, lemah lembut. Mbak Oci sudah bisa menerima kehadiran Mbak Farida sebagai istri kedua. Mudah-mudahan Mbak Oci juga ikhlas. Farida? Ngapain kamu di kamar saya? Kok kamu ngelunjak ya? Emangnya kenapa? Saya juga istrinya Mas Mirza. Saya punya hak di dalam rumah ini. Saya tahu. Kamu itu melakukan ini semua demi harta kan? Asal kamu tahu Farida, Mas Mirza itu sayang banget sama kamu. Jelas lebih sayang sama aku daripada kamu, istrinya tahu diri. Oci, Farida. Apa-apaan ini? Ada apa sih? Mbak Oci siram aku pakai jamu.
buat Mbak Oci itu sehat. Dan ini bukan yang pertama kalinya, Mas. Mas, jangan percaya Mas, itu bohong. Gak mungkin aku melakukan itu semua, Mas. Semua itu cuma kedok, Mas. Dia tuh hanya ingin menghabiskan uang Mas Mirza. Dia hanya sok lemah di depan Mas. Padahal kalau nggak ada Mas Mirza, dia tuh baik-baik saja. Oci, apa benar kamu udah sehat? Dan apa benar kamu juga yang udah siram Farida dengan jamu herbal itu? Iya. Bohong, Mas, itu fitnah. Alah, bohong. Mas, aku nggak mau tinggal lagi sama dia. Bisa-bisa kalau Mas Mirza keluar kota, aku bisa dicelakai sama dia. Aku nggak mau tinggal sama dia lagi. Ya, silahkan. Kalau kamu mau pergi dari rumah ini, silahkan. Karena ini rumah saya. Pokoknya aku nggak mau keluar dari rumah ini ya, Mas. Mbak Oci jangan seenaknya dong ngusir aku kayak gitu. Aku juga istri Mas. Ya, habis mau gimana lagi? Dari dulu sebelum kami menikah, rumah ini memang sudah atas nama Oci. Terus kenapa kamu masih beliin rumah buat Oci? Hah? Kamu nggak adil, Mas. Ya udah, oke. Proses rumah baru itu aku akan alihkan buat kamu, ya. Biar kamu cepat pindah ke sana. Lagi pula kondisi Oci sudah membaik kan? Kamu mau bikin Oci ngerasa menang karena sudah mengusir aku dari rumah ini. Aduh sayang, kamu itu mau aku gimana lagi sih? Udah dong, kamu jangan ngambek terus. Lagi pula rumahnya udah dekat sini juga, Bu. Tapi pokoknya kamu harus sering sama aku. Iya, aku janji. Kan cuma kamu yang bisa bikin aku senang dan bahagia. Gimana rumahnya? Ya, aku harap sih kamu suka. Ya, meskipun rumah ini dulu Oci yang milih, tapi dia belum pernah sekalipun masuk ke dalam rumah ini. Iya, aku suka, Mas. I love you, Mas Mirza. Love you too. Ya udah, sekarang aku mesti pergi kantor, ya? Ya. Duh, roda hidup emang berputar ya. Sekarang nentengnya tas branded, nggak baku jamu lagi. Biasa aja kali. Sabar, Lastri. Yang namanya rezeki udah diatur sama Allah. Nanti ada juga rezeki kamu kok. Iya, ya? Bu. Kalau barang milik orang lain diambil dan dipakai tanpa izin, itu sama dengan mencuri. Sebaiknya kamu introspeksi diri kamu sendiri sebelum Allah mengingatkan kamu dengan cara yang tidak kamu inginkan. Kamu tuh ya ganteng-ganteng kerjaannya nasehatin orang mulu. Udah kayak malaikat aja kayak nggak punya salah. Maaf ya Aini, kamu jadi dibikin repot sama Mas Mirja. Dokumen diganti namanya dari nama saya ke nama Farida. Gak apa-apa kok Bu, ini sama sekali gak repot. Cuman saya jadi prihatin Bu. Padahal rumah itu sudah lama menjadi impian Bu Oci dan Pak Mirza. Bu, diminum dulu. Makasih ya Mbak. Farida itu memang keterlaluan Bu.
Tapi Bu Oci ini hebat loh. Dia bisa mempertahankan semua isi rumah ini. Dari si hati iblis yang mau merebut itu. Terima kasih ya Mbak. Sejak saya minum jamu Mbak lagi nih, badan saya semakin sehat. Sejak Farida masuk dalam kehidupan saya, diam-diam saya selalu pesen jamu buatan Mbak. Dan saya nggak pernah minum jamu buatan dia. Alhamdulillah ya Bu. Tapi saya curiga sama Farida. Semenjak dia buatin jamu buat ibu, yang malah bikin Bu Oci ini ngedrop. Jangan-jangan dia itu ngasih jamu yang gak beres tuh Bu. Apa? Kita kena tipu? Kok bisa? Ya ampun, kalau memang uang sebanyak itu yang hilang, itu sama aja kita bangkrut. Wah, gawat. Kalau Mas Mirza sampai bangkrut, padahal aku belum dapetin kekayaan yang aku mau. Apalagi kalau masih kebagi sama Oci. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya kalian cari solusinya sampai beres. Itu sama aja saya menderita kerugian yang sangat besar. Cepat beresin. Ini tehnya, Mas. Oke. Kasih ya, sayang. Kamu ini apa-apaan sih? Teh masih panas kayak gini, kamu kasih ke aku. Kamu bawa aja sekalian. Enggak. Aku nggak mau hidup miskin lagi. Aku nggak bisa diam aja. Dulu berbekal jamu gendong aja, aku bisa taklukkan Mirza. Apalagi dengan penampilanku sekarang. Jangan panggil namaku Farida kalau nggak bisa dapat kelas kakak. Aku harus dapat pijakan baru sebelum Mirza benar-benar bangkrut. Bangku ini kosong. Boleh join? Sorry Pak, bangku ini milik saya dan ini partner kerja saya Pak. Baik, silakan. Boleh saya duduk di samping kamu? Boleh, silakan. Farida. Ya, saya Jimmy. Iya Pak. Saya juga sudah sampai di tempat, bawa beberapa berkas untuk Bapak lihat dan beberapa tawaran dari klien untuk yang minat sama rumah Pak Mirza. Iya. Ya baik, saya tunggu ya Pak. Sebenarnya saya tadi lagi menunggu teman, tapi kok sampai jam segini belum datang juga ya. Kebetulan ada kamu, mau nggak kamu ikut saya melihat properti saya? Boleh, kebetulan saya ada waktu. Wow, pas banget ya. Tapi sebentar, gimana kalau sebelum jalan ke apartemen saya dulu? Kebetulan ada barang yang ketinggalan. Oh, boleh. Ayo. Oke. Mbak Farida? Mbak, kok sama laki-laki lain?
Mbak kan udah punya suami. Kamu jadi ikut campur ya. Ini kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa, Pak. Apa-apaan ini? Siapa laki-laki ini? Hah? Maafin aku, Mas. Mau lagi kah? Hah? Hah? Mau lagi? Sabar, Pak. Sabar, Pak. Cukup. Mas! Awas ya kamu. Mas, maafin aku, Mas. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah memaafkan perselingkuhan kamu ini. Mas, ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelasin semuanya, Mas. Nggak perlu. Hari ini juga, kamu aku cerai. Itu kita tunggu. Mas Mirza! Farida. Mbak sama sekali nggak ada kapoknya ya. Padahal hidup itu adalah kesempatan untuk manusia berbuat baik. Tapi kenapa manusia malah sering melakukan sebaliknya? Lo berdua cerewet. Mas Mirza! Aku nggak mau hidup miskin lagi. Gimana kalau Mirza nggak berubah pikiran dan tetap mau ceraikan aku? Aku harus ambil harta sebelum dia ceraikan aku. Tapi segini aja nggak cukup. Aku harus ambil harta yang tersisa di rumah Oci. Lagi pula, dia juga sudah sakit. Sudah tidak memerlukan harta atau perhiasan. Ya Allah, sudah kuduga. Dari awal memang perempuan itu nggak tulus mencintai Mas Mirja. Memang sudah kelihatan kalau Farida itu hanya memanfaatkan kekayaannya Mas Mirja aja. Mas Mirjanya udah terlalu gelap mata. Sabar ya Bu Oci. Tapi kalau menurut Aini, lebih baik Bu Oci lebih berhati-hati dulu untuk sekarang. Takutnya Farida menyakiti dan nekat. Suara apa ya? Farida! Perhiasannya Oci. Ini pasti ulangnya Farida. Jangan-jangan dia sekarang pergi ke rumahnya Oci buat ngambil semua perhiasan ada di sana. Farida? Ya Allah, Mbak Farida kamu keterlaluan, Mbak. Oci, awas! Mau kemana kamu? Kamu nggak perlu tahu. Ini bukan urusan kamu. Ini urusan aku lah.
suamiku. Jadi semua milik aku. Ini uang aku, Farida. Astagfirullah. Ya Allah. Farida. Farida. Malam ini ngantuk banget karena udah mata gue bengkak. Mana ini belum dapat duit kita. Mas, tolong antar, Pak. Ya, ayo jalan yuk, cepetan yuk. Oke, siap. Kemana dulu nih? Aduh, pokoknya jalannya dulu, Pak. Ayo, Pak, jalan cepat, Pak. Cepat, Pak. Ayo, Pak. Pak. Aduh, saya takut, Pak. Iya, tuh. Woi. Woi, berhenti. Ngebut, Pak. Iya, tuh. Bisa mati kita, Pak. Aduh. Kita harus cepet-cepet nih, Pak, nih. Iya, tuh. Tolong. Berhenti lu. Seperti. Lu masih sayang nyawa lu nggak? Berhenti lu. Jangan. Kalau berhenti kita bahaya, Neng. Iya, makanya, Pak. Kita kebut aja, Pak. Udah. Oci, kamu kenapa, Oci? Kamu nggak apa-apa kan? Enggak, Mas. Ini kenapa jadi kayak gini sih? Ya Allah, siapa lagi kalau bukan Ula, istri barunya Pak Mirza? Dia kepergok ngambil perhiasan Bu Oci. Sudah kuduga, dia pasti datang ke sini. Karena dia udah mengambil semua perhiasan yang ada di rumah baru juga. Mbak Farida itu cuma mengincar hartanya Pak Mirza. Kamu tahu dia di mana sekarang? Kita nggak tahu dia pergi kemana. Ya udah, yang penting kamu nggak apa-apa ya. Astagfirullahaladzim. Sini. Diam lu, sini. Mas, jangan, Mas. Udah mas saya, Mas, jangan, Mas. Diam. Mas, jangan. Jangan lepasin tangannya, jangan. Mas, jangan, Mas. Astagfirullahaladzim. Habisin aja. Ada. Cabut. Tolongin, Mas, penumpang saya, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyawa Farida sudah tidak tertolong di tempat kejadian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biarin aja dia. Dia pantas mendapatkan itu semua. Itu karma buat dia. Karena dia sudah memanfaatkan saya. Mas, bagaimanapun juga Farida itu masih istri kamu, Mas. Kamu harus tanggung jawab. Kematian Farida bukan semata-mata karena kesalahannya sendiri. Tapi Anda juga punya andil. Karena Anda sudah diperbudak hawa nafsu. Maafin aku aja. Aku salah. Aku benar-benar berdosa. Aku hilaf. Aku sudah diperbudak oleh cinta palsu. Maafin aku aja. Awas, hati-hati, pelan-pelan. Baik, Ustaz.
Ayo, cepat. Ustaz, tanahnya panas dan keluar asap, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi bagaimana ini Pak? Tolong segera dimakamkan istri saya Pak, kasihan Pak. Kita coba gali kuburan yang baru. Bagaimanapun kita sebagai seorang muslim mempunyai kewajiban untuk mengurus dan memakamkan jenazah dengan baik. Baik, Ustaz. Oh, yaudah, pindah yuk kita yuk, Bu. Pindah nih. Yuk. Ya, ayo. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabbi. Gimana ini Pak Ustaz? Ustaz, sama aja Pak Ustaz, tanahnya panas. Maaf Pak Ustaz, kayaknya kita nggak bisa kalau harus nunggu dari bawah. Pak Ustaz, jadi bagaimana ini Pak? Saya minta tolong Pak. Tolong segera makamkan istri saya Pak. Kayaknya kita harus pakai cara lain Pak Ustaz. Mungkin pakai tambang Pak Ustaz. Iya Pak Ustaz, ya, pakai tambang ya. Ya sudah, coba ambil tambangnya. Baik Pak Ustaz. Itu tambangnya tuh. Pak Ustaz, tambangnya Pak Ustaz. Ya sudah, baik. Tapi pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Pak, pelan-pelan Pak. Hati-hati kepalanya, hati-hati kepalanya, hati-hati. Hati-hati Mas pelan-pelan. Oh, pelan-pelan Pak. Allahu Akbar. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Semoga Ibu Farida mendapat tempat yang layak di sisinya. Amin. Ya sudah, timbun dengan tanah. Ayo Bang. Ayo Mas. Tolong cepat ditimbun Mas. Mas, tolong Mas. Makanya jangan bikin salah terus di dunianya. Tuh diazab terus kan. Ini Pak berkasnya, Bapak bisa ngelihat harganya juga sudah termasuk tinggi, apalagi rumah Bapak kan masih baru. Tapi tetap aja ini, semua hasil penjualan rumah baru itu nggak akan cukup untuk bayar utang saya ke klien. Dan kalau saya nggak bayar semua kerugian mereka akan menempuh jalur hukum. Karena mereka merasa tertipu oleh saya ini. Maaf Pak, tapi kalau saya boleh jujur, sempat ada yang menanyakan rumah Bapak. Dan menurut saya tanah bangunan ini sangat luas Pak. Jadi kalau dijual pasti cukup mahal. Enggak, ini rumahnya Oji. Dan saya sudah terlalu banyak menyakiti hati dia. Biar saya menanggung semuanya. Aini. Apa ini, Bu? Ini sertifikat rumah saya. Tolong bantu akses ya. Saya percaya sama kamu. Kamu pasti dapetin buyer dengan harga yang terbaik. Enggak, Oji, jangan. Ini rumahnya kamu. Dan aku sama sekali nggak pantas menerima ini semua. Aku udah nyakitin kamu, aku bahkan udah berkhianat sama kamu, Oji. Mas, saya sudah merelakan rumah ini. Saya sudah mengubur semua kenangan-kenangan buruk tentang kita. Kita bisa mulai hidup dari nol lagi, Mas.
Makasih ya sayangnya. Maafin aku ya sayang. Kalau begitu Pak, Aini permisi dulu ya. Aini akan membantu untuk mencarikan buyer dengan harga yang terbaik. Terima kasih Aini, kamu telah membantu kami, terutama saya. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan kamu. Amin. Terima kasih Bu, Pak. Kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.